worship kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Benar Yesus, bila hati kami terasa berat Yesus, biarlah kami datang kepadamu Tuhan, memohon Tuhan Yesus penghiburan dari Bapa. Haleluya Yesus, Engkau Allah kami yang mengasihi kami Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti baru apa yang harus
sungguh Tuhan, kami pulang dengan membawa sebuah pemulihan daripada Tuhan. Kami pulang membawa semangat baru dari Tuhan. Berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan Engkau menguasai kami. Kami persilakan Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Sebab kami semuanya anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, siapa yang sungguh percaya, ya, bukan sekadar kata-kata, tapi dengan sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh di dalam hati kita bahwa ketika kita datang dalam altar Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, penghiburan, kekuatan. Amin. Ya. Jadi tidak sekedar permainan kata-kata ya lagu ini, tapi ini sebuah iman yang harus kita percaya bahwa ketika kita ada dalam altar Tuhan, ketika kita hadir dalam baiknya Tuhan, kita percaya baik ini gak hanya bicara gedung, tapi baik ketika kita tersungkur di hadapan Tuhan, menghadirkan, meminta hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya dan kita semua harus percaya, pasti sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Setidaknya masalah mungkin tidak berlalu, tapi kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi. Katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kepada firman Tuhan tentang khotbah di bukit. Kalau minggu lalu bicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang akan memperoleh kerajaan surga. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa orang-orang miskin secara rohani ini nggak bicara miskin secara jasmani, tetapi perkataan atau ucapan Tuhan Yesus ini berbicara tentang kemiskinan yang bersifat rohani. Nah, orang-orang yang miskin secara rohani tak berdaya, merasa diri orang yang paling berdosa dan mengakui semua dosa, semua hal yang dialaminya itu hanya belas kasihan. Tuhan, dia dilayakkan untuk hidup, menerima pengampunan dan hingga memperoleh kerajaan surga. Di orang-orang yang berdiri dengan keadaan yang sungguh-sungguh pongah, yang merasa diri orang saleh begitu suci, ya, dia orang yang tidak punya cacat celah seperti seorang Farisi yang ada di bait Allah. Ketika datang kepada Tuhan, dia berkata bahwa aku tidak seperti pemungut cukai yang ada di sebelahnya. Ya, aku ini memberikan persembahan, persepuluhan, berbuat baik, beribadah, berdoa. Semuanya dia sombongkan di hadapan Tuhan tentang sederet kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, orang-orang semacam ini bukan masuk atau tidak masuk dalam kategori miskin yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada khotbahnya di bukit. Ya, miskin yang dimaksud adalah miskin secara rohani, mana dia merasa bahwa dirinya ini adalah orang yang paling berdosa, yang tidak layak menerima pengampunan. Dia najis, bahkan untuk menatap Tuhan saja dia tidak mampu karena melihat keberadaannya berdosa. Tapi justru orang-orang yang demikianlah mendapat sambutan yang paling mulia, sambutan yang paling luar biasa dari Tuhan. Bukan orang-orang yang sombong secara rohani. Orang yang sombong ini akan diempaskan oleh Tuhan. Hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau di dalam hati kita ada sebuah perasaan yang mengganggu kita tiap-tiap waktu, di mana kita merasa bahwa saya ini adalah orang berdosa, ini adalah kunci atau cikal bakal bahwa anugerah Tuhan akan tiba dalam diri kita. Amin. Ya, hari ini masuk kepada ayatnya yang keempat. Pada khotbah di bukit, pasal Matius pasalnya yang kelima, ayat yang keempat. Ya, ucapan bahagia yang kedua yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bapak Ibu, sekilas bila kita mendengar khotbah Tuhan Yesus ini, kita tergelitik. Ya. Kok orang berduka cita dibilang berbahagia? Ya. Bukankah
seperti yang saya alami ya dalam beberapa sampai tadi malam, minggu sampai tadi malam, malas lah, aku dekat kamu, bawaannya mendung terus, gitu. Karena saya nangis lagi, diingatkan mama saya, nangis lagi ya. Saya nangis bukan karena saya meratap seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi saya menangis karena saya mengingat saja ya kasih orang tua saya. Jadi harusnya ya orang yang berduka itu ya seperti saya katakan tadi, meratap, meraung-raung. Kalau kita berhenti pada kalimat berbahagialah orang yang berduka cita, ya memang kita akan merasa bahwa ini ada sebuah kejanggalan. Tapi Bapak Ibu, kalimat ini tidak berhenti di situ. Ya, ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, memang koma, ada jeda sedikit, tapi dilanjutkan dengan kalimat karena mereka akan dihibur. Nah, setelah saya renungkan, ya kalimat ini sebenarnya ya tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Tidak ada yang keliru dengan kalimat Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Kalau kita penggal dan mengabaikan kalimat selanjutnya, memang saya katakan ini terkesan agak sedikit ya membingungkan atau tidak logis menurut kita, karena orang yang berduka seyogyanya harus meratap, menangis, bukan berbahagia. Adakah kita pernah menemukan orang yang sedang berduka dia ketawa-ketawa? Mungkin ada, dan itu disebut orang gila. Tapi orang yang waras secara logis dia akan meratap dan meraung. Tapi Bapak Ibu, saya rasa memang tidak ada yang salah kalau kita terus melanjutkan dengan kalimat karena mereka akan mendapat penghiburan. Nah, Bapak Ibu, adakah orang sehat membutuhkan dokter? Tentu tidak. Orang yang sakit membutuhkan dokter. Nah, orang yang membutuhkan penghiburan itu adalah orang yang berduka. Nah, jadi kalimat dari Tuhan Yesus ini tidak ada yang salah. Orang yang berduka yang akan memperoleh penghiburan. Kalau orang bersuka dikasih penghiburan, apa artinya? Tidak ada artinya. Hanya orang-orang yang berduka lah yang akan memperoleh penghiburan. Inilah pada akhirnya disebut akhirnya ya kita mengalami sebuah kebahagiaan. Kita akan mengalami sensasi kebahagiaan dari penghiburan atas duka cita yang kita alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia itu tidak selalu diwarnai dengan gelak tawa, tapi juga diwarnai dengan tangis dan air mata. Tidak ada itu yang kita menemukan sekalipun dia punya harta kekayaan yang luar biasa, ya tidak pernah meneteskan air mata. Selalu ada sisi tawa dan juga tangis. Di balik tangis ada tawa, di balik tawa ada tangis. Bapak Ibu, seorang yang bernama Khalil Gibran, dia mengatakan bahwa hal yang membuatmu tertawa suatu saat akan membuatmu menangis. Dan apa yang kini membuatmu menangis adalah hal yang akan membuatmu tertawa. Nah, saya setuju dengan kalimat dari Khalil Gibran tersebut. Tertawa dan menangis adalah hal yang sehat dan normal dalam hidup manusia. Ya, catat baik-baik. Tertawa dan menangis itu adalah hal yang akan ya membuat kita pada titik hidup yang normal. Orang yang normal itu di dalam dirinya ada tawa dan ada juga tangis. Bapak Ibu, ada memang beberapa orang yang saking sering mengalami kegetiran dalam hidup berkata bahwa air mata mereka sudah kering. Air mata mereka sudah kering. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, justru dengan menunjukkan kondisi jiwa yang tidak, ini menunjukkan bahwa dirinya itu sedang
berkata bahwa ini bukan perkataan saya, tapi saya membaca dalam sebuah buku ya, yang penulis ini mengalami satu kondisi yang boleh dikatakan tekanan yang sangat hebat. Dia mengatakan kalau dari cerita hidupnya itu ya, penderitaan yang dialami bertubi-tubi. Tapi ketika dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi itu dalam duka yang begitu mendalam, dan dia menangis, dan dia menemukan bahwa tangisan air mata yang keluar itu menjadi penghiburan yang sangat luar biasa, yang sumbernya sebenarnya tentunya dari Tuhan. Air mata ini Bapak Ibu disiapkan oleh Tuhan, bukan untuk hanya membasahi pipi kita, ya, tapi sebenarnya air mata kita ini disiapkan oleh Tuhan pada waktunya untuk menyembuhkan rasa luka di dalam hati. Saya kalau sudah menangis sudah selesai. Tapi tangisan kita jangan tangisan ya yang sia-sia. Saya kalau menangis saya mengadu sama Tuhan. Tuhan, Engkau melihat jeritan hatiku. Saya mengadu kepada Tuhan, dan air mata saya itu ya keluar sebagai obat bagi rasa pahit atau tekanan yang begitu mendalam di dalam hati saya. Nah, jadi orang yang menunjukkan kesedihan, justru saya berkata justru ya itu menunjukkan bahwa dia sehat secara jiwa dan perasaan. Mungkin ini sedikit membingungkan bagi kita, tapi saya secara pribadi ya mengamini hal ini sebagai sebuah kebenaran, bahwa air mata itu dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang biasanya terlihat tegar. Kalau kemarin kami bertemu dengan seorang nasabah dari Bapak, dia bilang, Ibu itu kelihatan tegar ya. Kamu kok bisa gak tegar ya? Jangan salah, saya bilang. Ketegaran seseorang tidak ditentukan dengan air matanya. Kalau air matanya nggak keluar, maka dia nggak tegar. Kalau air matanya keluar, dia terlihat tidak tegar. Tidak. Justru saya mengatakan bahwa justru disitulah letak kekuatan orang. Ya, ketika dia tahu bahwa dirinya lemah, perasaannya ya tidak bisa ditutupi. Di situ kita baru melihat sesungguhnya orang ini adalah manusia seutuhnya. Karena dia punya perasaan. Perasaan tidak bisa dibohongi. Ketika kita ada dalam titik duka cita, tentunya air mata itu akan keluar. Dan air mata itu saya percaya sebagai ya rahasia penyembuhan atau penghiburan dari Tuhan untuk menyembuhkan luka di dalam hati. Jadi saya bilang jangan sangka bahwa saya ini adalah orang yang lemah, tapi inilah cara Tuhan menyembuhkan saya untuk luka yang saya sedang alami. Banyak orang tegar dia hanya kamu puasa. Kita tidak tahu di depan tapak tegar, di belakang bagaimana perasaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru dikala kita ada dalam kondisi duka, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini, ya kita disebut orang yang berbahagia. Menarik bahwa dalam khotbahnya Yesus menyebutkan duka cita sebagai salah satu ciri orang yang disebut berbahagia. Duka cita disebut dalam bahasa Yunani itu adalah penteo. Apa arti penteo? Penteo itu adalah bersedih atau meratap. Nah, objek kesedihan dan ratapan bisa beragam. Dalam Alkitab ada 3 jenis duka cita. Yang pertama itu duka cita yang alami. Duka cita alami ini berbicara tentang suatu kejadian di mana mungkin seseorang mengalami kehilangan, ya, kehilangan atas sesuatu yang berharga atau kehilangan sesuatu yang dicintai, orang yang dicintai, orang yang dikasihi, ya, kehilangan pengharapan. Mungkin juga bicara tentang kesulitan dalam hal keuangan. Ini adalah ya duka cita alami yang pada umumnya juga dialami
Nah, yang kedua, ya, ada jenis duka cita, yaitu duka cita karena dosa. Duka cita karena dosa ini adalah suatu keadaan tertekan yang sangat-sangat mendalam, ya, putus asa sehingga seolah-olah tidak mempunyai harapan lagi. Ada penyesalan yang sangat begitu luar biasa, seperti yang saya katakan di awal, ya, ada keadaan emosi jiwa atau roh, ya, yang berasal dari dalam mengingat keberadaan diri sendiri dan juga melihat keberadaan lingkungan sekitar atau dunia sekitar tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi. Jadi ketika melihat, ya, diri sendiri sebagai orang pendosa, sebagai pendosa-pendosa yang sangat berat, maka, ya, ada rasa duka yang begitu mendalam sehingga merasa tidak berharga, merasa tidak layak, sehingga merasa ada sebuah tekanan yang begitu luar biasa, seperti pemungut cukai yang ada di bait Allah, ya. Ada sebuah penyesalan mengingat dirinya yang begitu luar biasa, memiliki dosa yang sangat besar, sehingga inilah yang disebut, ya, duka cita karena dosa. Dan yang ketiga, duka cita karena Allah. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks pendengar saat itu, ya, kalau kita lihat pasal 5 ini, sebenarnya khotbah ini ditujukan kepada para murid-murid. Tetapi pada saat itu bukan hanya para murid yang ada, banyak orang, kemanapun Tuhan pergi, maka banyak orang berbondong-bondong. Akhirnya, ya, dalam khotbah ini bukan hanya ditujukan lagi kepada para murid, tapi kepada semua pendengar. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, dalam konteks pendengar saat itu, orang-orang yang mengikuti Tuhan pada saat itu, sangat mungkin Bapak Ibu itu sedang berada dalam suatu kondisi kesedihan dan ratapan. Mereka ini berkaitan, Bapak Ibu, dengan status. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang termarginalkan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harapan. Dan ketika mereka mendengarkan ucapan Tuhan di atas bukit, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, ini adalah sebuah pengharapan bahwa mereka sedang berjalan ke arah pintu penghiburan. Kalau kita lihat konteks para pendengar yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus pada saat itu, ya, mereka yang datang ini ada dalam jenis duka cita yang pertama. Poin pertama, ya, mereka adalah orang-orang yang mengalami duka cita alami yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, Bapak Ibu, tapi pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, dari sisi Yesus, perkataan ini mengacu pada poin kedua, bukan pada poin pertama. Tapi dalam konteks orang-orang yang hadir pada saat itu mendengarkan khotbah Yesus, perkataan ini menjadi pintu bagi mereka untuk memperoleh penghiburan dari Tuhan. Tapi sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mengungkapkan ini, tujuannya bukan kepada hal-hal yang bersifat jasmani, duka cita alami, tapi pernyataan Tuhan Yesus ini lebih kepada, ya, sebuah pernyataan yang mengarahkan perhatian mereka pada diri mereka yang berdosa, menyesali keberdosaan mereka, meratapi dan menangisi keadaan mereka yang berdosa. Ada sebuah kesedihan yang mendalam, penyesalan yang mendalam atas dosa,
baik dosa pribadi maupun dosa orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya menyuruh kemarin itu Bapak Tanjohan untuk bersaksi. Karena apa? Saya juga merasakan vibrasi daripada apa yang dia alami ketika dia memuji Tuhan. Kau Bapakku yang menjerit. Jadi saya bilang, sebenarnya kalau mau menjerit saja. Saya seperti itu. Kalau saya mau menjerit, saya lepaskan saja di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Saya menjerit di hadapan Tuhan. Karena satu kali saya nangis meraung-raung di kamar, bukan menangis karena saya kekurangan uang. Saya menangis karena ada yang menyakiti saya, mengecewakan saya. Tapi saya menangis mengingat Tuhan yang begitu baik. Ya, mengingat keberadaan saya, siapa saya sampai Tuhan bawa saya ke titik ini. Nah, ini yang disebut dengan ya duka cita yang diinginkan Tuhan. Duka cita karena Allah, ya, yang dikehendaki Allah. Duka cita karena ada dosa-dosa yang kita lakukan dan kita menyesali itu. Bapak Ibu, saya bilang, Pak, bersaksi ya Pak, saya sendiri di kamar ini rasakan hadirat Tuhan. Dia menangis tapi agak ditahan, malu dengan saya. Ya, terdengar sedikit luapan emosi, wah, begitu ya. Kalau saya lepaskan saja. Jadi menangis di hadapan Tuhan. Dan saya tanya, tangisanmu tadi kenapa? Kenapa kamu larut di dalam pujian itu? Ada apa di balik tangisan itu? Lalu dia katakan, aku menyadari aku ini orang berdosa. Kalau aku ingat semua dosa-dosa, betapa hinanya aku, betapa tidak layaknya aku terima anugerah, betapa tidak tidak kuatnya aku menerima anugerah seindah ini. Nah, inilah yang dimaksud ya dengan istilah yang saya katakan tadi itu penteo. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita yang dimaksud oleh Tuhan ini bukan duka cita yang ada pada duka cita alami. Orang yang berbahagia itu, yang disebut berbahagia adalah orang yang mengalami sebuah duka cita secara rohani, di mana dia sungguh-sungguh menyadari keberadaan dirinya sebagai pendosa. Lalu dia ada dalam sebuah kondisi penyesalan yang begitu hebat sampai dia tidak merasa sanggup untuk menerima anugerah itu. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berbahagia. Memang betul tidak ada orang kalau misalnya dia secara jasmani miskin yang berbahagia, nggak ada. Dan Tuhan tidak mengarahkan sebenarnya ke arah itu. Maksud daripada perkataan Tuhan Yesus berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi ini arahnya adalah lebih kepada mengarahkan para pendengar untuk menyadari dirinya sendiri. Bapak Ibu pernah nggak kita ada pada titik menyadari diri kita, saya orang berdosa, saya ini nggak layak. Sampai kita kalau datang kepada Tuhan kita nggak berani dongak ke atas. Jadi kalau kita nyanyikan Kau Bapa, sampai nggak bisa kita mengangkat kepala kita karena betapa sadarnya kita ini adalah orang yang sangat berdosa, tapi kita nggak layak untuk memandang ke atas. Terlalu kudus Tuhan untuk dipandang. Dikatakan oleh Tuhan, ya, orang-orang yang ada dalam duka seperti ini, mereka akan mendapat penghiburan. Apa penghiburannya? Tentu kita tahu penghiburan yang Tuhan beri itu sangat luar biasa, yaitu hidup kekal. Saya tadi diberkati dengan doa Ibu Lucy. Saya tidak tahu apakah sedang ada masalah, naikkan doa syukur tapi menangis. Ini tangisan karena kekurangan uang, karena ada hajatan masalah, atau tangisan karena menyadari kebaikan Tuhan. Tangisan karena menyadari keberdosaan kita. Saya orang berdosa tapi saya bisa duduk di gereja. Saya orang berdosa tapi saya bisa menghampiri Tuhan kapan saja saya berdoa di hadapan Dia. Sebenarnya kita nggak layak, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita datang kepada Tuhan, kalau nggak karena anugerahnya, kita seperti Musa. Ketika dia hendak naik ke gunung Tuhan, ya, naik ke gunung Tuhan,
tidak layak untuk naik ke sini. Lepaskan kasutmu, karena tempat di mana Allah hadir ini sangat kudus. Orang nggak bisa, jangankan masuk dalam gunung kudusnya Tuhan. Ada di pelataran Tuhan pun itu ya satu anugerah yang sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan untuk bisa masuk. Tapi sekarang Bapak Ibu punya akses yang begitu luar biasa untuk hadir kapanpun, ya, di bait Allah, berdoa tanpa ada rasa bersalah. Tuhan menerima kita kapanpun kita hadir dalam baitnya. Ini apakah tidak sebuah anugerah yang luar biasa? Saya siapa? Kita siapa? Tapi kita bisa hampiri Dia. Bapak Ibu, seorang ya yang berbuat salah kepada kita, belum besar, hanya buat kita tersinggung. Kalau dia datang kepada kita, mau gak kita terima dia? Belum tentu. Dan bilang pergi kau dari sini, pasti itu mungkin perkataan kita. Tapi Bapak Ibu, kita satu hari berapa kali buat dosa? Berapa kali kita buat pelanggaran? Berapa kali kita buat kesalahan yang sangat fatal? Tapi Tuhan selalu terbuka pengampunannya kepada kita. Dan kapanpun kita hadir di hadapannya, Dia menerima. Tidakkah ini sebuah penghiburan kepada kita? Ini sebuah penghiburan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengampuni kita, menerima kita, sekalipun kita sudah mengecewakan, bukankah ini sebuah penghiburan? Ini sebuah penghiburan Bapak Ibu. Ketika kita sadar bahwa kita orang berdosa, tapi Tuhan terima kita, ini sebuah penghiburan. Bapak Ibu, tapi kalau kita belum ada pada titik di mana kita ada dalam duka cita karena dosa ini, kita nggak bisa paham apa yang saya katakan. Kita nggak akan paham arti dari berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Penghiburan yang sangat dahsyat adalah ketika kita dijawab doa-doanya oleh Tuhan, ketika kita diberi pekerjaan, ketika sakit penyakit kita disembuhkan, ketika anak kita lulus dalam pendidikannya, lulus dalam pencapaian prestasinya atau apapun. Walaupun itu bisa kita bilang ya itu penghiburan, tapi itu penghiburan secara duniawi. Tapi Bapak Ibu, penghiburan yang sangat luar biasa dan sejati, ya, yang tidak bisa dibeli, diganti dengan apapun, adalah penghiburan ketika kita tahu bahwa kita diampuni oleh Tuhan, ketika kita dilayakkan oleh Tuhan. Nah, pengampunan dan kelayakan yang diberikan oleh Tuhan itu harus dimulai pada titik atau dalam titik kita duka cita, berduka cita karena dosa kita tiap-tiap hari. Kalau kita tidak merasa lagi ya menangis atau berduka karena dosa-dosa kita, berarti rohani kita telah mati. Siapa di sini yang sering menyesali akan dirinya di hadapan? Ada Pak Tanjo kan? Yang lain tidak pernah, tidak penting itu. Saya sudah terima anugerah tiap-tiap kali dari Tuhan. Betul, tapi Bapak Ibu saya katakan, anugerah Tuhan itu ada bagi kita ketika kita datang kepada Tuhan minta pengampunan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan mendukakan roh. Karena ketika kita mendukakan roh, tidak ada lagi pengampunan. Atau ada perkataan Tuhan Yesus katakan, tidak ada lagi penyaliban untuk kedua atas dosa. Kau sudah diampuni, tapi kau melakukan hal yang sama dengan kesadaran penuh dan tidak menyesalinya, maka tidak ada pengampunan. Tidak ada lagi penyaliban untuk kedua kali untuk sebuah dosa yang disadari secara penuh bahwa itu adalah sebuah dosa, kesalahan, tapi tetap dilakukan, tapi gemar melakukan dan terus melakukan dosa tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di dalam dirimu. Ingat, ini satu pertanda bahwa engkau telah mati secara rohani. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk setiap waktu kita harus ada dalam kondisi berduka cita secara rohani. Duka cita itu
berbicara tentang bagaimana kita melihat menilik diri kita tiap-tiap hari. Kalau tidak ada lagi hati nurani kita, kalau tidak ada lagi di dalam diri kita berbicara, jangan lakukan itu karena itu dosa. Bapak Ibu, ini satu pertanda, ini sebuah sinyal dalam diri kita untuk melihat bahwa sesungguhnya kita sudah tidak lagi peka secara rohani. Tapi kalau di dalam diri kita, ketika kita melakukan kejahatan, langsung merasa sensitif, langsung merasa sedih, atau langsung merasa ketakutan, berarti ya kekuatan rohani kita masih terjaga. Sampai di sini paham? Bapak Ibu, saya berharap kita semua ada dalam kondisi di mana kita tiap-tiap waktu berduka cita atas dosa-dosa kita. Maksudnya bukan kita melakukan dosa, kita ada dalam kondisi di mana kita terus meratapi, menangisi ya kegagalan kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita mencuri, belum mencuri, baru berniat untuk mencuri, ada Roh Kudus yang bicara dalam hati kita dan membuat kita menyesal. Itu berarti bahwa kita sedang ada dalam kondisi duka cita karena dosa. Tapi ketika kita mau hendak mencuri dan di dalam hati kita tidak ada sebuah warning atau lampu gitu ya yang berkedap-kedip dan mengatakan, hei hati-hati, jangan sampai niat di dalam otakmu itu, di dalam pikiranmu itu terjadi. Kalau ada sinyal-sinyal seperti itu, berarti kita masih ada dalam kondisi rohani yang baik. Kita ada dalam kondisi duka cita karena dosa. Bapak Ibu, mari kita setiap hari peka terhadap suara Roh Kudus di dalam hati kita. Jangan buat hati kita menjadi bebal. Tiap hari terus ya standby. Ketika ada suara-suara yang mulai mengganggu kita untuk mengarah atau berjalan ke arah yang negatif, maka segera bangunkan rohani kita sendiri. Datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak terjerumus ke dalam dosa yang semakin dalam. Akhir-akhir ini kehidupan orang Kristen sudah banyak yang aneh-aneh. Gak usah jemaat, pendeta pun banyak yang aneh-aneh. Bukan hanya jemaat yang diserang, tapi pendeta-pendeta, kepala-kepalanya diserang. Saya sangat miris Bapak Ibu. Ternyata perselingkuhan bukan saja terjadi, ya dosa perselingkuhan bukan saja terjadi di kalangan umat, di kalangan jemaat, tetapi juga di kalangan para rohaniawan. Berapa banyak ya orang-orang yang ada pada pucuk pimpinan tertinggi sebagai misalnya ya sebagai kalau orang HKBP Ekorus namanya ya, kalau kita ketua sinode begitu ya, duduk di pucuk-pucuk pimpinan. Tapi Bapak Ibu, mereka jatuh di dalam dosa dan membiarkan dosa itu dan tanpa menyesalinya, bahkan bersandiwara. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini ya tidak akan mendapatkan bagian yang telah Tuhan siapkan. Dia tidak akan mendapatkan penghiburan yang sejati adalah ketika kita tahu pasti bahwa kita ya mendapat tempat dalam kekekalan Tuhan di surga. Bapak Ibu, walaupun memang maksud daripada Tuhan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur ini ya arahnya kepada duka cita secara rohani ya, di mana ada penyesalan dosa yang begitu luar biasa. Tetapi saya sangat percaya bahwa kata ini juga diperuntukkan untuk hal-hal yang alami juga. Duka cita yang alami, duka cita yang kita alami setiap waktu berkenaan dengan masalah perasaan, berkenaan dengan masalah keuangan, berkenaan dengan masalah
ya tantangan-tantangan hidup. Saya percaya Tuhan tidak hanya melihat duka cita yang bersifat rohani, tapi juga duka cita yang bersifat jasmani. Tuhan sangat peduli. Amin. Tuhan sangat perhatikan itu. Apapun yang saat ini sedang kita alami yang membuat kita ada pada titik duka cita yang mendalam, ya, titik pada duka cita rohani di mana kita sungguh-sungguh menyesali dosa kita. Saya percaya bahwa Allah begitu menghargai duka cita itu, dan Dia mendengarkan duka cita kita. Bahkan Dia juga berkata dalam Mazmur 56 ayat 8 bahwa air mata kita, duka cita kita, ratap kita, tangis kita itu ditampung dalam kirbatnya. Betapa berharganya duka cita kita jikalau kita bawa dalam hadiratnya. Amin. Jadi duka cita kita itu jangan kita bawa kepada manusia atau kepada dunia ini, karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika kita bawa duka cita kita, air mata kita, mungkin kita akan mendapatkan ejekan atau tekanan lebih lagi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada sebuah janji yang dikatakan bahwa Dia akan memberikan penghiburan, menyediakan penghiburan kepada kita asal kita datang kepadanya. Dan Dia berkata, tidak ada satu air mata pun yang akan jatuh, ya, tanpa ada persediaan penghiburan. Setiap air mata kita ditampung dalam kirbatnya, dan semua itu akan diperhitungkan. Adakah hari-hari ini kita merasakan sebuah kondisi yang begitu luar biasa, duka cita? Kapan terakhir kali kita berduka cita? Nah, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini menjadi pintu penghiburan bagi kita. Apakah kita ada pada titik duka cita alami, atau pada titik duka cita karena dosa yang kita lakukan? Hari ini adalah sebuah penghiburan bagi kita. Allah menyediakan penghiburan. Ketika engkau berduka cita, ketika engkau sedang meratap, ingatlah ada satu pribadi yang tidak meninggalkan engkau. Kalau manusia ketika mendengarkan ratapmu mungkin tidak bisa kuat dan pergi meninggalkan engkau, tapi satu pribadi, yaitu Yesus, Dia tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita ketika kita menangis, ketika kita berduka. Dia mengerti air mata kita. Seperti pujian tadi, ya, setiap air mata kita Dia pahami betul. Manusia tidak paham. Saya tidak paham kenapa Bapak kemarin menangis murau-murau. Waktu saya bertanya baru saya tahu. Tapi Allah, walaupun kita nggak bicara, hanya ratapan tangis di hadapan Allah, Dia sangat mengerti semua catatan yang tertulis dalam setiap air mata yang kita keluarkan. Jadi Bapak Ibu, berduka cita sesungguhnya adalah berkat bagi kita. Ketika kita berduka cita, jangan tolak, karena duka cita adalah bagian daripada cara Tuhan untuk membawa kita hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Amin. Ya. Jangan hanya tawanya saja yang kita inginkan dari Tuhan, tapi juga tangis gitu. Karena berkat tidak hanya bicara tentang tawa, tapi berkat juga akan berbicara tentang sebuah tangisan. Dan di balik tangisan ada penghiburan. Kita tidak akan pernah tahu arti dari penghiburan kalau kita tidak ada rasa duka. Kalau kita merasakan duka dan luka dulu, baru kita tahu arti sebuah penghiburan. Jadi jangan tolak duka dalam hidup kita, kapanpun itu datang. Sebab dengan duka ada berkat, ada penghiburan yang sangat ajaib yang akan kita rasakan. Dan nikmati sensasi penghiburan dari Tuhan melalui duka cita. Siap mengalami duka cita? Siapa yang mau mengalami duka cita sekarang? Satu saja, dari tadi saya satu. Ada Ibu Lena, ada Ibu Asmida. Ada yang siap mengalami duka cita hari ini? Amin. Amin ini amin apa ini? Supaya selesai korbannya saya. Bapak Ibu, setidaknya mungkin kita nggak bersedia untuk ada di dalam duka cita alami, tapi setidaknya
kalau kita mau menikmati penghiburan yang sejati dari Tuhan, terus menerus minta dari Tuhan supaya kita mengalami sukacita karena mengingat dosa-dosa kita. Kalau kita terus menangisi kehidupan kita, itu pertanda bahwa rohani kita sedang hidup. Kalau kita udah gak lagi merasakan perasaan sakit, perasaan penyesalan karena kita berbuat dosa, berarti kita sedang berada dalam rohani yang sangat menyedihkan. Semoga kita tidak ada dalam kondisi seperti itu. Saya rindukan duka cita karena dosa ini terus hidup di dalam hati saya, terus berucap di dalam hati saya, terus mengganggu saya supaya saya sadar bahwa saya adalah orang yang berdosa dan saya membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk pengampunan dari Tuhan. Saya sadar supaya tiap hari hidup saya semakin diubahkan oleh Tuhan. Dengan menyadari dosa kita dan pengampunan yang Tuhan beri, kita akan semakin disadarkan untuk merubah diri kita. Kalau kita nggak sampai pada titik itu, tidak ada keinginan Bapak Ibu untuk kita mau diubah oleh Tuhan. Justru karena kita sadar kita orang berdosa, itu sebabnya kita terus minta Tuhan, ubahkan saya, ubahkan saya, ubahkan saya. Semoga kita disiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi duka cita yang akan datang dan selamat menikmati duka cita. Kenapa ini bilang selamat menikmati duka cita? Karena kenapa saya katakan selamat menikmati duka cita? Karena duka cita adalah kunci untuk kita menikmati penghiburan dari Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian untuk menutup khotbah ini.